itu hanya orang-orang yang hidupnya sendiri bahagia. Kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, nggak mungkin bisa membahagiakan orang lain, betul? Lawang dia sendiri nggak bahagia kok mau membahagiakan orang. Hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Kayak hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Sing iso andung duit iku ya cuma uang-uang sing duwe. Lah nek wonge ra ndek duit itu mau bagi-bagi duit itu yang dibagi apa? Lah kalau orangnya sendiri nggak bahagia itu kok mau bagi-bagi kebahagiaan? Ya nggak mungkin. Maka bahagia itu jadi wajib hukumnya. Orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Loh iya, orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Uang susah itu isone bagi-bagi kesusahan. Sampeyan duduk berdampingan dengan orang susah, mesti sampeyan katut susah. Disabatilah, disurhatilah. Makanya aku mau lugu ning kono kuwatir ketularan-tularan. Dan viral yo ben. Orang itu kalau menyusahkan orang lain, alamat hidupnya bahkan disusahkan sama Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, pasti dia akan dibikin susah sama Allah. Makanya jangan sering-sering nyusahin orang. Jangan dibiasakan nyusahin orang. Siapapun yang suka bikin susah ke orang lain, maka dia hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Sebaliknya, siapapun yang suka membahagiakan orang lain, ya hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Makanya saya kalau ngaji mulai dulu saya masih di Buris, entah tahun berapa saya lupa, saya nggak pengen ingat-ingat itu. Jujur saya tuh kalau nonton video lama saya sendiri itu merem-merem saya. Gaya saya ceramah, taksi sipil humor, jamaah tak ajak ketawa ketiwi. Kenapa? Saya pengen membahagiakan banyak orang karena saya pengen dibahagiakan sama Allah. Lepas dari kontroversi, ada yang bilang dagelan lah, ada yang bilang lawak lah, macam-macam orang mencibir. Tapi kenyataan yang paling mudah diterima oleh semua kalangan itu ya ceramah yang model kayak gitu, namanya pengajian umum. Yang datang kan bukan hanya kalangan santri saja. Misalnya saya mulai dulu ceramah saya lempeng, gak mungkin saya bisa di Hongkong bertahan, paling lama loh saya ini di Hongkong. Itu juga karena kamu saya. Karena kamu masih tetap setia sama aku. Nah kalau kamu gak setia sama aku, saya ke Hongkong, terus siapa yang mau datang? Masa saya harus ngaji keliling dari taman ke taman, dari jembatan ke jembatan? Itu bukan aku banget. Yang penting gak usah lah, mending ngajar santri aja di rumah. Ngapain? Ini aja ada yang bilang ngamen. Ya terserah, namanya orang gak suka itu sebaik apapun tetap dikatakan jelek. Kan gitu. Nah itu tujuan saya apa? Saya pengen membahagiakan banyak orang. Karena saya pengen dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia dunia hingga ke surga. Para jamaah, supaya kita bisa bahagia, kita wajib usaha. Usaha itu wajib. Doa juga wajib. Maka usaha dan doa ini dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan.
Jangan hanya doa saja, nggak mau usaha. Kelasnya kita. Tapi jangan cuma usaha saja tanpa doa. Ingat kata kuncinya, usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa saja tanpa usaha adalah kebohongan. Pengen duitnya akeh, wiridan muter tasbih, nah ini gak sulastri ini gak sulastri, gak sumiati. Ya ruzak, ya ruzak, ya ruzak. Wahai Allah pemberi rizki kok sulastri. Ya ruzak, ya ruzak, ya ruzak, ya ruzak, ya ruzak, ya ruzak. Wahai Allah sang pemberi rezeki. Terus dipikir duit runtuh jatuh dari langit, rotok. Ingat, di langit nggak ada percetakan duit. Misalnya di langit ada percetakan duit, itu yang tanda tangan bukan gubernur Bank Indonesia, tapi malaikat Mikail. Betul. Ya harus usaha. Nanti usaha toh tidak diimbangi dengan doa, kufur jadinya. Karena melupakan Allah, meniadakan Allah. Nah, kenapa sih kita harus usaha? Agar nikmat yang kita dapat itu bisa sempurna. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil usahanya sendiri, suka menikmati hasil karyanya sendiri. Itu jauh lebih nikmat daripada hasil karya orang lain. Jenengan semua duduk kayak gini, terus ada makanan tinggal ngemplok, itu ya enak, ya enak, tapi kurang sempurna nikmatnya. Beda dengan kalau makanan itu hasil jerih payah jenengan sendiri, hasil jerih payah jenengan sendiri, mulai cari duit, terus beli bahan-bahannya, terus masak-masakan jenengan sendiri, badan-tangan ndak karu-karuan dinikmati, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Jenengan tahu-tahu dapat duit, beludak tanpa usaha, ya enak, ya seneng, potonganmu malesan. Tapi itu kalah nikmat dengan ketika duit itu hasil dari jerih payah jenengan. Contoh lah, ngosek WC, supaya penggaweane sampean lah. Terus gak karu-karuan polai, begitu terima gaji, masya Allah, itu nikmatnya sempurna. Dan kalau saya bikin guyonan kayak gini, coba jenengan seneng mana? Wes, gak usah ngapa-ngapain, langsung punya anak. Wes kalau lampu moro-moro punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Ngapa-ngapain? Ngapa-ngapain? Yang pena itu ngapa-ngapainnya. Gak ngapa-ngapain langsung punya anak, bingung sampean. Bingung. Yo enak ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Sama lah misalnya saya datang ke sini terus tahu-tahu dikasih duit gebokan sama panitia, terus aku disuruh pulang lagi. Apa bedanya Abah Anza dengan orang gila? Ya saya ceramah dulu, pertentangan dulu, bahkan bagi-bagi sarung dulu. Itu sarungnya insya Allah sebentar lagi keluar itu Anza series. Itu kan udah mulai ada stiker yang ada foto aku, fotonya comel loh. Nah baru dapat duit gitu loh. Ya, saya pertentangan dulu baru dapat hasil. Maaf, makanya kita di dunia ini disuruh ngapa-ngapain dulu sama Allah. Allah bisa saja kok, sampean nggak usah ngapa-ngapain langsung dimasukkan ke surga. Bisa. Buktinya
Nabi Adam dulu gak usah ngapa-ngapain langsung ditaruh di surga sama Allah. Allah bisa, sampai gak usah ibadah langsung dimasukkan ke surga. Tapi andaikan benar seperti itu, kurang sempurna kenikmatannya. Makanya kita disuruh ibadah dulu, kita disuruh sholat dulu, capek-capek dulu, disuruh puasa, disuruh zikir, disuruh kerja. Setelah dapat duit itu dibagikan ke orang lain, disuruh seperti itu dulu, biar nanti ketika kita di surga betul-betul bisa merasakan nikmat sempurna. Alhamdulillah. Ini ya, orang pinter, orang cerdas itu suka menikmati proses. Tapi kalau orang on, aku saja meh ngomong goblok, meh hampir orang on, hampir orang on itu suka menikmati hasil. Ya kayak setakon itu bedanya kayak yang takon sama yang enggak. Orang cerdas, orang pinter itu suka menikmati proses. Tapi kalau orang on itu nggak suka proses, dia suka hasil. Makanya orang cerdas, orang pinter tuh andaikan ditawari gini, Mbak, mau nggak sampean nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, tapi sampean dapat ijazah, terus sampean jadi sarjana. Kalau orang cerdas, orang pinter, mau ngapain? Orang aku nggak kuliah, nggak sekolah, kok tahu-tahu jadi sarjana? Nggak cocok, nggak cocok. Kalau orang cerdas pasti seperti itu, malu malah. Kayak sampean misalnya, mau nggak Mbak sampean dipanggil bunyai? Mau nggak sampean? Ya enggak lah, baca Fatihah enggak fasih, rukunnya wudhu enggak hafal, terus sampean tiba-tiba dipanggil bunyai, dan terus sampean celemar, yes aku bunyai, malu gitu loh, kayak gitu. Ya kayak saya nggak pernah kuliah, terus misalnya di depan nama saya dikasih tambahan Profesor Doktor Anwar Zahid, terus aku kesenengan. Ya padha karo ana wong ireng diarani kuning buyang. Padahal orangnya lo hitam, dibilang, "Mbak, sampean kok putih? Itu kalau mandi pakai sabun apa, Mbak?" "Oh iya, tahu ya. Saya ini kok bisa putih kayak gini." Gendeng itu. Makanya kalau orang pinter enggak mau seperti itu. Lah kalau orang on kesenengan, "Mbak, sampean enggak usah kuliah, enggak usah sekolah, tak kasih ijazah dari sarjana." Habis berapa biayanya? Habis berapa biayanya? Itu nyokok-nyokok. Makanya saya hari ini hanya ingin mengingatkan kembali, berbagi kebahagiaan, berbagi tips agar kita benar-benar meraih kehidupan yang bermakna, bahagia dunia hingga ke surga. Sebelum saya lanjut, saya pengen melatih ini yang ada di sebelah kanan saya biar dia ngomong dulu sebentar. Ya, tolong jangan dibandingkan fishnya. Kalau lagi di medsos, ya di medsos saya itu paling nggak suka kalau dibanding-bandingin. Ya bener tuh, kan dia juga punya akun IG. Apa jenenge aku ya karo. Kalau lagi lewat di TikTok ya apa itu, termasuk Bunda Nuris itu kalau bilang wis ra padha blas karo bapak. Ra padha blas karo bapak. Tapi kan adanya dia kan pasilanya juga saya. Betul. Ya biar dia belajar dulu, nanti kalau ada salahnya dikit-dikit ya tak koreksi. Saya pengen
dia tuh berani ngomong gitu Pak. Yang namanya belajar kok ada salahnya dikit-dikit lumrah, wajar. Siapa sih yang nggak pernah salah? Saya dulu awal-awal ceramah juga gitu, ya banyak salahnya, tapi belajar dan terus belajar. Malah dulu saya ngerintisnya itu mulai dari tingkat RT saya. Apa maneh Mbak? Ya, udah, ikut. Ya, malah saya dulu mulai ceramah itu dari tingkat RT. Ada mantena, ada orang apa namanya sunatan dan datang ini. Ono wong menteng ya tak parah. Itu walimatul hamil itu awalnya gitu, lama-lama dikenal orang. Bahkan ketika awal-awal saya ceramah itu masih susah loh bisa dikenal orang, karena teknologi nggak secanggih sekarang. Susah perintis mulai awal, terus tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, mulai lintas provinsi. Itu nggak mudah, karena waktu itu belum secanggih ini teknologi. Nah sekarang, gampang banget. Sekarang dikit-dikit viral. Sampean kalau pengen viral, gampang. Naik ke panggung, ludahi muka saya, langsung viral lah Mbak. Dan sekarang saya beri kesempatan dia dulu sebelum nanti saya lanjut ceramah. Dan di akhir kita nanti muhasabah sekaligus nanti kita doa.